Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdillahilladzi arsalahu syahidan wa mubasyiran wa da'iyan biidnih wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat belajar bersama dalam kajian Korps Mubalighat Aisyah Kota Malang pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan tidak ada kekurangan sesuatu apapun. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita ke jalan yang lurus, jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembacaan buku Kuliah Ulumul Quran karya Profesor Dr. Haji Yunahar Ilyas LCMA bab 10 tentang qiraat Al-Quran atau qiraatul Quran pada halaman 155. A. Pengertian qiraat. Secara etimologis, qiraat bentuk jamak dari qiraah adalah masdar dari qara'a yaqra'u qira'atan yang berarti menggabungkan huruf dan kalimat satu sama lain dalam bacaan. Dalam bahasa Indonesia, qiraah berarti bacaan atau membaca. Secara terminologis yang dimaksud dengan qiraah adalah cara membaca Al-Quran oleh seorang imam ahli qiraah berbeda dengan cara membaca imam yang lainnya. Az-Zarqani mendefinisikannya qiraah sebagai berikut, yaitu suatu cara membaca Al-Quranul Karim dari seorang imam ahli qiraah yang berbeda dengan cara membaca imam lainnya, sekalipun riwayat dan jalur periwayatannya sama, baik perbedaan itu dalam pengucapan huruf maupun bentuknya. As-Sobuni menambahkan dalam definisinya tentang qiraah yang menyebutkan bahwa cara baca Al-Quran itu harus mempunyai sanad yang sampai kepada Rasulullah SAW, yaitu cara membaca Al-Quranul Karim dari seorang imam ahli qiraah yang berbeda dengan cara membaca imam lainnya berdasarkan sanad yang sampai kepada Rasulullah SAW. Tampak dari dua definisi di atas bahwa pengertian qiraah di sini tidak sama dengan pengertian qiraah dalam percakapan sehari-hari yang sepadan dengan tilawah, yaitu hanya sekedar dalam pengertian membaca atau bacaan, atau qiraah dalam pengertian membaca Al-Quran dengan irama atau lagu tertentu. Ilmu qiraah dalam pengertian sehari-hari berarti bagaimana cara membaca Al-Quran dengan benar, baik makhraj huruf maupun tajwidnya. Kemudian mempelajari juga lagu atau irama bacaannya. Tetapi qiraah dalam pembahasan ulumul Quran ini adalah satu cara membaca Al-Quran atau madhab yang dipilih oleh seorang imam ahli qiraah dengan sanad yang bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Dengan demikian terdapat perbedaan
Cara membaca Al-Quran antara satu imam dengan imam lainnya seperti qiraah Imam Nafi' berbeda dengan qiraah Imam Asyim atau Hamzah atau imam-imam lainnya. Tetapi perbedaan itu tentu bukan perbedaan total dalam membaca seluruh ayat-ayat Al-Quran, tetapi hanya perbedaan dalam membaca ayat-ayat tertentu saja. Semua perbedaan itu bukanlah hasil karya atau inisiatif imam yang bersangkutan, tetapi semuanya berasal dari bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak bertentangan dengan Mushaf Utsmani dan kaidah-kaidah bahasa Arab. Karena berdasarkan riwayat, maka nanti qiraah juga dibagi berdasarkan periwayatannya kepada qiraah mutawatirah, masyhurah, ahad, syadzah, dhaifah, bahkan maudhu'ah atau palsu. Ditinjau dari segi qori'nya, qiraah dapat dibagi kepada qiraah sab'ah, qiraah asyarah, dan qiraah arba'ata asyarah. Para ulama yang mengkaji dan mendalami qiraah juga sudah menentukan syarat-syarat sebuah qiraah dapat diterima. Semuanya akan dijelaskan dalam bagian-bagian selanjutnya. B. Sejarah qiraat. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam. Jibril lah yang membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada Nabi dan beliau mengikuti bacaan Jibril itu. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Thumma inna alaina bayanah. Yang artinya, janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membaca. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Kemudian sesungguhnya akan tanggungan kamilah penjelasannya. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 16-19. Dalam ayat di atas disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada Nabi sebuah keistimewaan yang tidak diberikan kepada siapapun, yaitu kemampuan otomatis membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran. Dalam ayat di atas dinyatakan, apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Jaminan itu perlu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat Nabi adalah sumber rujukan para sahabat. Nabilah yang kemudian membacakan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada para sahabat, baik secara langsung untuk maksud tersebut atau secara tidak langsung dengan mengulang-ulang membacanya waktu sholat. Menurut Az-Zahabi dalam Tabaqatul Qurra, sebagai dikutip As-Suyuti, para sahabat yang terkenal sebagai pembaca Al-Quran atau Qurra ada 7 orang, yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Mas'ud, Abu Darda, dan Abu Musa Asy'ari
Dari merekalah para sahabat lain dan juga tabi'in mengambil cara membaca Al-Quran. Sejumlah sahabat mengambil cara membaca Al-Quran dari Ubay bin Ka'ab. Mereka antara lain Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Syaib. Di samping dari Ubay, Ibnu Abbas juga mengambil qiraah Al-Quran dari Zaid bin Thabit. Dari para sahabat itulah para tabi'in di berbagai wilayah mengambil qiraah Al-Quran. Para qurra dari kalangan tabi'in itu antara lain 1. Di Madinah, Ibnu Musayyab, Urwah, Salim, Umar bin Abdul Aziz, Sulaiman bin Yasar, dan Atha bin Yasar. Mu'az bin Haris, Abdurrahman bin Harmus al-A'raj, Ibnu Syihab Zuhri, Muslim bin Jundab, dan Zaid bin Aslam. Di Makkah, Ubaid bin Umair, Atha bin Abi Robah, Taus, Mujahid, Ikrimah, dan Ibnu Abi Malikah. 3. Di Kufah, Alqamah, Al-Aswad, Masruq, Ubaidah, Amru bin Syurahbil, Haris bin Qais, Ar-Rabi bin Khuthaim, Amru bin Maimun, Abu Abdurrahman As-Sulami, Ubaid bin Nudailah, Sa'id bin Jubair, An-Nakh'i, dan Asy-Sya'bi. 4. Di Basrah, Abu Aliyah, Abu Roja, Nasir bin Ashim, Yahya bin Ya'mar, Al-Hasan, Ibnu Syirin, dan Qatadah. 5. Di Syam, Al-Mughirah bin Abi Syihab Al-Makhzumi, dan Khalifah bin Sa'ad. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, masih pada abad pertama Hijriah, di kalangan tabi'in muncullah beberapa ulama yang mempelajari dan mendalami secara khusus qiraah ini dan menjadikannya sebagai suatu disiplin ilmu sendiri. Mereka menjadi imam dan ahli qiraah yang dipercaya dan diikuti. Mereka antara lain adalah 1. Di Madinah, Abu Ja'far Yazid bin Al-Qaqa, Syaibah bin Nasyah, dan Nafi' bin Abdurrahman. 2. Di Mekkah, Abdullah bin Kathir dan Humaid bin Qais al-A'raj dan Muhammad bin Muhaison. 3. Di Kufah, Yahya bin Wathab, Asim bin Abi An-Nujud, Sulaiman al-A'mashi, Hamzah, dan Al-Kasai. 4. Di Basrah, Abdullah bin Abi Ishaq, Isa bin Amru, Abu Amru bin Al-A'la, Ashim al-Jahdari, dan Ya'qub al-Hadrami. 5. Di Syam, Abdullah bin Amir, Atiyah bin Qais al-Kilabi, Ismail bin Abdullah bin al-Muhajir, Yahya bin Haris al-Dhimari, dan Syarih bin Yazid al-Hadrami. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Jibril membacakan Al-Quran kepada Nabi tidak hanya dalam satu logat atau lahjah, yaitu logat Quraisy, tetapi juga dalam beberapa lahjah, sebagaimana yang terlihat dalam kisah perbedaan bacaan antara Umar bin Khattab dan Hisham bin Hakim. Diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab berkata, "Aku mendengar Hisham bin Hakim membaca surat Al-Furqan di masa hidup Rasulullah SAW. Aku perhatikan bacaannya
Tiba-tiba ia membacanya dengan banyak huruf yang belum pernah dibacakan Rasulullah kepadaku, sehingga hampir saja aku melabraknya di saat ia sholat. Tetapi aku berusaha sabar menunggunya sampai salam. Begitu salam, aku tarik sorbannya dan bertanya, "Siapakah yang membacakan atau mengajarkan bacaan surat itu kepadamu?" Ia menjawab, "Rasulullah yang membacakannya kepadaku." Lalu aku katakan kepadanya, "Dusta kau, demi Allah, Rasulullah telah membacakan juga kepadaku surat yang aku dengar tadi engkau membacanya, tapi tidak seperti bacaanmu." Kemudian aku bawa dia menghadap Rasulullah dan aku ceritakan kepadanya bahwa aku telah mendengar orang ini membaca surat Al-Furqan dengan huruf-huruf yang tidak pernah engkau bacakan kepadaku, padahal engkau sendiri telah membacakan surat Al-Furqan kepadaku. Maka Rasulullah berkata, "Lepaskanlah dia, wahai Umar. Bacalah surat tadi, wahai Hisham." Hisham pun kemudian membacanya dengan bacaan seperti kudengar tadi. Maka kata Rasulullah, "Begitulah surat itu diturunkan." Ia berkata lagi, "Bacalah, wahai Umar." Lalu aku membacanya dengan bacaan sebagaimana diajarkan Rasulullah kepadaku. Maka kata Rasulullah, "Begitulah surat itu diturunkan." Dan katanya lagi, "Sesungguhnya Quran itu diturunkan dengan 7 huruf, maka bacalah dengan huruf yang mudah bagimu di antaranya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, teksnya dari Bukhari. C. Kualifikasi qiraat standar. Diterima atau tidaknya sebuah qiraah oleh para ulama tidak ditentukan oleh orang atau siapa qori'nya, tetapi ditentukan oleh standar tertentu menyangkut 3 hal, yaitu 1. Kesesuaian dengan salah satu mushaf Utsmani. Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada bab pengumpulan Al-Quran, bahwa untuk mengantisipasi perbedaan pendapat dalam membaca Al-Quran yang sudah terjadi di beberapa daerah, seperti yang dilaporkan oleh Hudzaifah bin Yaman, agar tidak menjadi perselisihan dan perpecahan umat, maka Khalifah Utsman bin Affan memerintahkan kepada sebuah tim untuk menulis ulang kembali Al-Quran ke dalam beberapa mushaf dengan acuan utama mushaf Abu Bakar. Tim terdiri dari 4 orang sahabat yang terbaik dan terpercaya untuk melaksanakan tugas suci ini. Ketua tim adalah Zaid bin Thabit, anggotanya Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Ash, dan Abdurrahman bin Harith bin Hisham. Ketiga anggota berasal dari suku Quraisy, berbeda dengan Zaid yang dari Madinah. Komposisi 3 anggota tim dari Quraisy itu nanti diperlukan dalam memenangkan logat atau dialek Quraisy apabila terjadi perbedaan pendapat antara anggota tim dengan Zaid. Utsman memang memberi petunjuk seperti itu. Apabila terjadi perbedaan pendapat dengan Zaid, maka tulislah dengan logat Quraisy, karena Al-Quran diturunkan dalam logat mereka. Setelah kerja tim selesai, mushaf disalin ke dalam beberapa naskah. Lalu Utsman mengirimkan mushaf-mushaf tersebut ke beberapa wilayah untuk jadi standar. Para ulama baru akan menerima satu qiraah apabila sesuai dengan mushaf Utsmani, baik sesuai rasm maupun perkiraan qiraah dari rasm tersebut. Misalnya, di semua mushaf ditulis Maliki Yaumiddin tanpa alif pada Maliki. Qiraah tanpa alif berarti cocok secara nyata dengan rasm mushaf Utsmani, seperti juga penulisan Malikin Nas. Sedangkan qiraah dengan alif cocok dengan mushaf Utsmani dengan perkiraan taqdiro, seperti penulisan
Malikul mulki. 2. Kesesuaian dengan kaidah bahasa Arab walaupun dalam satu segi. Karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, maka satu qiraah baru diterima apabila sesuai dengan kaidah bahasa Arab walaupun hanya dalam satu segi dari beberapa segi kaidah bahasa Arab. Baik yang fasih maupun yang lebih fasih, baik kaidah yang disepakati ataupun kaidah yang diperselisihkan, asal tidak perselisihan yang berbahaya. Tetapi jika satu qiraah terbukti berdasarkan sanad yang sahih berasal dari Rasulullah SAW, maka ulama qiraah akan menerimanya sekalipun tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Sekalipun para ulama nahwu menyatakan bacaan itu ganjil dari sisi bahasa Arab, karena qiraah adalah sunnah yang harus diikuti, tidak boleh ditolak hanya dengan alasan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Menurut Az-Zarqani, sikap ulama Qari'ah itulah yang tepat, karena kaidah bahasa Arab atau nahwu disusun berdasarkan kitabullah, ucapan Rasul, dan ucapan orang-orang Arab. Jika suatu qiraah sudah ditetapkan berdasarkan riwayat yang dapat diterima, maka Al-Qur'anlah yang menjadi hakimnya, yang memberikan kata putus terhadap para ulama nahwu dan kaidah-kaidah yang mereka susun. Kaidah-kaidah itulah yang harus diluruskan dan ditinjau ulang, bukan Al-Quran yang harus tunduk kepada kaidah-kaidah yang mereka susun. Kalau itu yang terjadi, berarti menghakimi ayat Al-Quran. 3. Kesohihan sanadnya. Semua cara membaca Al-Quran bersumber dari Rasulullah SAW. Maka qiraah yang dapat diterima hanyalah yang terbukti kesohihan sanadnya sampai kepada Rasulullah. Qiraah itu haruslah diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit di semua tingkatan sampai kepada Rasulullah SAW tanpa ada syadz dan ilat sedikit pun. Bahkan tidak hanya sahih, mereka juga mensyaratkan riwayat itu harus masyhur menurut para imam yang dhabit, tidak memiliki banyak kekeliruan, dan tidak dinilai syadz oleh sebagian ulama. Lebih dari itu, Al-Muhaqqiq bin Jazari mensyaratkan riwayat itu harus mutawatir. Namun demikian, bagi Ibnu Jazari, riwayat yang masyhur tetapi sesuai dengan Rasm Utsmani dan sesuai pula dengan kaidah bahasa Arab kedudukannya sama dengan mutawatir sekalipun riwayatnya tidak mutawatir. Jika sebuah qiraah telah memenuhi 3 standar di atas, maka qiraah itu harus diterima, tidak boleh menolaknya, sekalipun tidak diriwayatkan oleh imam qiraah yang 7, 10, dan 14. Sebaliknya, jika tidak memenuhi standar yang 3 di atas, maka qiraah tersebut tidak dapat diterima sekalipun diriwayatkan oleh imam yang 7, 10, dan 14 atau imam qiraah lain yang diterima riwayatnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pembahasan qiraatul Quran ini belumlah selesai. Insya Allah akan dilanjutkan pada pertemuan pekan depan. Mudah-mudahan pembacaan pada hari ini dapat menambah wawasan keislaman kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.